Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam kenal, aku Widi. Aku di sini ingin bercerita tentang pengalaman-pengalaman aku tentang hal yang sedikit tabu di masyarakat, yaitu tentang mitos, tentang klinik, mistis, dan sesuatu hal yang di luar nalar ya, tapi pengalaman aku nih teman-teman. Nah, kali ini aku ingin bercerita. Ini cerita yang cukup udah lama sih. Bercerita pengalaman aku mengantar seorang teman untuk mencari pelas asih. Pelas asih itu apa ya? Sesuatu agar kita ini disayangi, dikasih orang kayak gitu. Jadi semua orang itu sayang sama kita kayak gitu. Jadi kalau kita ngomong apapun mereka akan mengiyakan ini. Tapi sebelumnya aku nggak tahu nih. Jadi langsung aja ya teman-teman. Singkat ceritanya, waktu itu saya masih sebagai seorang mahasiswa dan juga bekerja di sebuah toko di Kota Magelang lah. Saat itu tepatnya malam Selasa, tapi saya nggak tahu ternyata itu adalah Selasa Kliwon. Kalau di Jawa masih sakral ya, Selasa Kliwon, Jumat Kliwon kayak gitu. Nah, itu karena hari itu tuh nggak tahu perasaannya itu pengen main aja gitu loh setelah malam, karena posisinya saya pengen pulang. Biasanya saya tidur di asrama, tapi sepertinya asrama itu sepi dengan orang-orang yang biasanya ngobrol sama saya itu kok nggak ada. Terus akhirnya saya putuskan untuk pulang, tapi nggak langsung pulang. Tutup toko itu pukul 9 teman-teman. Itu udah termasuk lembur ya. Nah, itu iseng-iseng mainlah di tempat teman, dan ternyata dia ini sudah rapi gitu loh, kayak mau pergi. Waktu itu memang sudah ada HP, tapi saya memang orangnya spontan kayak gitu, nggak pernah, jarang sekali kalau tanya di rumah atau gimana, nggak, tapi langsung ke rumahnya kayak gitu. Nah, teman saya ini seorang ibu-ibu sebetulnya ya, usianya jauh di atas saya. Karena anaknya yang terakhir aja seangkatan dengan saya gitu. Tapi beliau ini orangnya gaul, gaul-gaulnya wong orang tua itu kayak apa tuh. Tapi ini itu kadang yang kelewatan gitu. Dia itu gaul sekali, seorang ibu, ya maaf sudah tidak bersuami. Rambutnya dicat merah kayak gitu ya, kekanak-kanakan lah, masih suka nimbrung anak muda kayak gitu ya. Mampirlah saya ke tempat dia, terus saya tanya mau kemana kayak gitu ya, rahasia kayak gitu. Mah ngikut po kayak gitu, tanpa tanya babi bu ya. Saya ini orangnya toko kayak ngalir gitu loh, kayak kadang itu pikirannya kayak kosong, ngikut nggak ngikut aja gitu ya, ngikut kayak gitu. Nah, mau kemana tuh? Udah adalah nanti kayak gitu. Terus beliau tanya, udah makan belum kayak gitu. Saya bilang sudah, masih kenyang kayak gitu. Oh iya gitu. Saya itu posisinya ya kayak anaknya beliau gitu, bonceng di belakang gitu. Eh, Perjalanan itu ke arah lereng Sumbing teman-teman. Jadi Kota Magelang itu kan kalau ke bawah itu jalan ke Sumbing, itu ke lereng Sumbing, daerah Kaliangkrik kayak gitu. Itu tuh karena saya mungkin itu memang orangnya nggak terlalu banyak tanya, cuma memang suka ngeliatin kayak gitu, cuma ngikut kayak gitu. Nah, itu ngikut terus saya ya mulai takut karena kan daerah Bandongan itu apa, keluar dari kota itu kan sudah mulai gelap, nggak seramai di kota, lampu-lampu banyak kayak gitu, nggak. Itu tuh sudah
mulai gelap, saya tanya, "Mak, mau kemana?" Beliau cuma udah ngikut aja. Berkali-kali jawabannya kayak gitu ya. Saya lama-lama takut juga kan, karena lewatnya itu hutan pinus itu, pinesan kayak gitu. Nah, di tengah jalan yang gelap itu ada seorang laki-laki yang beliau sebut dengan papa kayak gitu. "Ayo Pak, gini gini gini." Tapi saya nggak tahu, saya juga tidak menanyakan itu siapa dan bagaimana, saya enggak. Saya tuh anehnya ya, itu benar-benar ngikut gitu. Nggak ada rasa takut yang berlebihan juga enggak. Jadi ya kayak ngintil gitu loh. Nah, itu sampailah ke sebuah kayak hutan ya. Itu masuk jalan ke situ. Nah, itu yang bawa senter Android ya, masa senter yang agak besar itu cuma saya. Si ibu ini tuh cuma itu pakai HP yang masih untruk-untruk atau HP zaman jadul itu loh. Jadi senternya kan kecil, lampunya sangat kecil sekali. Nah, mungkin karena saya terbiasa jalan malam gitu, jadi nggak terlalu eh maksudnya matanya tuh terbiasa di kegelapan kayak gitu. Jadi tetap kelihatan jalannya meskipun ya lewat alang-alang kayak gitu. Saya pikir ini mau kemana kayak gitu. Tapi anehnya saya ya kok nggak ada rasa mending pulang aja gitu. Nggak ada permintaan itu. Saya tuh benar-benar ngikutin dua orang itu. Nah, sampailah ke sebuah batu besar itu itu jadi benar-benar kelihatan ya, karena waktu itu tuh bulan purnama atau padang bulan, kalau orang Jawa mengatakan tuh padang bulan. Jadi sinar bulan tuh benar-benar uh, menerangi sekitar gitu, jadi kelihatan bentuknya. Nah, di situ itu saya cuma ngikut, jadi selama perjalanan tuh saya cuma ngeliatin kayak gitu, cuma penasaran dengan apa yang akan mereka lakukan gitu. Setelahnya si emak ini, nah teman saya ini kan saya panggilnya emak gitu, karena memang usianya memang udah jauh di atas saya, memang seadik ibu saya gitu. Itu terus ngadep ke belakang, ngadep ke saya, terus lepas kerudungnya, dilepas bajunya, dilepas jaketnya, dilepas. Itu udah itu bahasa Indonesianya lepas baju bugil gitu loh. Saya tuh mau apa ini, tapi mulut saya tuh nggak bisa bicara mau apa kayak gitu, nggak, tapi cuma dalam hati itu mau apa gitu. Semua baju pakaiannya dalamannya tuh saya yang bawain. Nah, seorang laki-laki ini, bapak-bapak ya, saya juga cuma sekali itu ketemunya. Itu nggak ada respon gimana-gimana, cuma dia nganter sampai ke tempat itu, tujuan itu batu besar. Namanya itu Watu Tumpang, teman-teman. Kalau daerah Magelang banyak yang tahu ya, seperti Watu Tumpang itu. Tapi saya nggak tahu kalau siangnya seperti apa, saya lihatnya malam hari waktu itu. Itu Watu Tumpang itu berada di lereng Sumbing, teman-teman. Nah, jadi posisinya batunya itu besar sekali dan ada kayak lubang kecil itu. Nah, si emak ini merangkak masuk ke situ. Saya juga nggak tanya mau apa, mau gimana, cuma ngeliatin aja kayak kayak seakan kayak patung ngeliatin terus gitu, tanpa ada komen dan lain sebagainya. Nah, di luar saya ditinggal sendiri sama si bapak itu. Si bapak itu jongkok di agak jauh dari saya itu sambil ngerokok. Terus saya lama-lama capek juga kan kalau berdiri. Mau apa? Saya lihat HP-nya masih nyala, tapi sinyal nggak ada di situ. Jadi di dalam pikiran saya itu cuma ngapain ya? Baru apa ya kayak gitu. Nggak tahu lah kita mau ngapain. Saya juga lama-lama takut juga gitu lah, karena terdengar suara-suara dari hewan-hewan malam seperti jangkrik, dan lama-lama saya juga takut di situ. Akhirnya saya jongkok di situ sambil saya peluk baju si emak ini.
Itu saya bilang dalam hati, ya Allah ini ngapain ya gitu, ini baru apa ya, semoga selamat, saya gitu. Itu badan itu sudah digigitin nyamuk itu loh, dan nyamuknya besar-besar itu sudah nggak tahan itu. Nah, kayak mulut mau tanya, mak udah belum atau gimana, itu nggak bisa teman-teman. Jadi cuma saya jongkok di depan lubangnya itu kalau saya ya sebagai orang awam ngelihatnya itu kayaknya nggak akan muat kalau diisi orang gitu, padahal si emak ini tubuhnya lumayan gemuk gitu, tapi bisa masuk teman-teman. Nah itu saya nggak tahu di dalamnya ada apa, itu saya benar-benar nggak tahu. Saya nunggu itu ada sedikit, saya ini bukan tipikal orang yang betah nunggu ya, jadi sedikit-sedikit kayak gelisah gitu. Nah, sekitar seperempat jaman itu saya mendengar suara si emak ini dari luar kayak berbicara dengan seorang, entah laki-laki atau perempuan, tapi terdengar dari luar kayak gitu. Saya dengarnya ada yang dia jawab Waalaikumsalam atau gimana itu. Nah itu, nah saya nggak tahu itu ngapain kayak itu. Tidak lama kemudian si emak ini merangkak keluar lagi teman-teman. Tapi ya meski karena itu di alam bebas ya, meskipun hanya 5 menit 10 menit ya rasanya lama banget teman-teman, karena ada rasa takut juga kan. Saya yang pasti takut sama hewan melata, nanti takutnya ada ular atau gimana, itu kan juga berbahaya. Tapi si bapak-bapak itu yang ngantar kita itu tidak ada komunikasi dengan saya, tanya juga enggak, deketin ya enggak, jadi kita duduknya berjauhan kayak gitu. Nah si emak itu merangkak keluar, dia langsung minta baju ke saya. Nah ini mulut ini juga enggak bisa tanya kayak ngopo atau baru apa atau kenapa, itu enggak bisa lagi teman-teman, kayak ada yang menutup mulut kayak gitu loh, enggak bisa. Ya udah, dia pakai baju, pakai semuanya sudah pakai, udah ayo kayak gitu, kita balik lagi. Jadi kayak nggak ada omongan, nggak ada apa itu loh. Saya cuma ya bingungnya di situ, ngikut lagi lah keluar. Saya lama-lama keluar cuma beli, mak tungguin, ojo banter-banter atau jangan cepet-cepet, saya bilang, karena saya posisinya di belakang sendiri teman-teman. Jadi depan si bapak emak baru saya gitu, di belakang tuh nggak ada orang ya. Coba bayangkan kalau di hutan ya, yang kita sama sekali nggak tahu itu ada apa, kan ya menakutkan kan. Nah, udah naik motor lagi nih, kita berpisah dengan si bapak-bapak itu. Saya juga nggak tanya itu siapa, cuma bilang udah ya pah kayak gitu. Saya juga aneh karena setahu saya beliau ini sudah tidak punya suami, tapi kok punya panggilan yang lain, tapi ya sudahlah kayak gitu. Nah, sampailah ke jalan besar, baru kayak hatinya itu lega gitu. Gitu. Akhirnya ketemu lampu-lampu kayak gitu. Dan itu saya juga belum tanya lagi, cuma beliau lapar enggak? Saya bilang iya gitu. Akhirnya ya udah nanti makan ya, tapi makannya dibawa pulang. Nah setelah itu dibawa pulang lah itu makanan. Terus sampai situ juga nggak ada pertanyaan. Anehnya itu di situ. Terus saya pukul berapa ya? Setengah satuan gitu. Setengah satuan terus tidur. Ya cuma saya berpikir itu ngapain ya? Itu baru apa ya? Itu koyok seakan ritual apa. Tapi si emak ini tidak bawa apa-apa teman, tidak bawa minyak, tidak bawa bunga, tidak bawa, ya tapi nggak tahu kalau rapalan tertentu saya nggak tahu. Nah baru paginya teman-teman ketemu lagi dengan beliau, baru saya bertanya, mak sebetulnya ada apa tadi malam itu, ngapain kayak gitu. Nah beliau ini bercerita, tapi akhirnya cerita itu tidak menjadi sesuatu yang menakutkan teman-teman, malah lucu. Dia bercerita gini, wingi to atau kemarin to
kemarin malam itu saya mau mencari mustika kayak gitu. Oh, mustika apa? Ya biasa toh, merah delima bilangnya gitu. Oh, buat apa toh? Yo, apa nggo bendo seneng karo aku aja biar orang itu suka sama dia kayak gitu. Tapi akhirnya gimana, Mak? Saya tuh pas justru penasaran, nggak takut, nggak nyalahin dia juga. Tapi gagal kayak gitu. Loh, kenapa gagal? Saya bilang. Nah, itu toh setelah aku wudhu, setelah dia bugil, dia bilang itu saya masuk itu dia jongkok di bawah apa batu itu, bilangnya di situ ada mata air kecil gitu. Pikiran dia ternyata masih kayak diselamatkan sama Allah kayak gitu loh. Jadi dia punya pikiran, kalau nanti saya kejatuhan apa batu ini saya mati bilang gitu, saya pasti nggak selamat. Dia itu punya kekhawatiran itu ternyata teman-teman, yang membuat dia gagal ternyata kekhawatiran itu. Jadi saya nggak tahu bentuknya apa batunya seperti apa teman-teman. Yang waktu malam itu ya cuma kelihatan kan batu besar banget gitu. Jadi kayak gua, saya pikirnya kayak gitu. Dia bercerita memang di dalamnya seperti gua kayak gitu. Tapi batu itu hanya numpang di bawah apa batu kecil katanya. Batu besar itu numpang di atau di bawahnya itu ada batu kecil, dan dia berpikir logis dong, kalau ini nanti jatuh pasti dia akan mati kayak gitu loh. Mungkin hati dia itu masih ada kayak percaya ndak percayanya gitu. Dan terus gimana saya bilang gitu. Tapi saya ketemu dengan yang menjaga situ. Dia gini, dia laki-laki ganteng bilang gitu. Dia datang terus bilang gini, Assalamualaikum. Lah karena si emak kaget ya, dia itu kaget karena laki-laki ini datangnya dari belakangnya dia, nggak dari depannya dia. Dia jawabnya bukan waalaikumsalam teman-teman, tapi waalaikumsalam. Kan itu jawaban yang bikin saya tertawa, bahwa sampean jawabannya wewe salah, saya bilang. Jawab salam aja salah, saya bilang itu. Makanya digagalin, yo mungkin ya kayak gitu. Jadi lucu. Sana itu bilangnya si emak ini bilangnya si laki-laki ini mengucapkan salam tuh kayak di dalam ruangan yang gema banget, suaranya besar. Assalamualaikum kayak gitu. Si emak kaget jawabannya bukan waalaikumsalam tapi waalaikumsalam. Gitu yang bikin saya malah jadi geli. Nah, terus si laki-laki itu bilangnya orang dengan gagah tinggi berwibawa, bilangnya kayak gitu, pakai jubah hitam. Itu tanya sama dia, arep opo kayak gitu, mau apa kayak gitu. Terus karena saking kagetnya teman saya ini ternyata gugupnya tuh eh nganu mbah, nganu itu loh, dia apa kata nganu itu bilangnya berkali-kali nggak lancar seperti yang dia bayangkan gitu. Nah, dia bilang mau minta apa eh, keberkahan atau gimana lah dari atau aji-aji ya, yang saya nggak tahu jelasnya sih kayak gitu. Terus ternyata yang menolak itu sananya, yang menolak, benar-benar menolak beliau, menolak teman saya itu ternyata makhluk yang dari sana itu menolak, bilang sana tidak mau, bahwa dia tidak layak untuk mendapatkannya. Makanya itu teman saya dia sadar-sadar sudah apa merangkak keluar itu. Jadi kayak apa ya, saya juga nggak tahu sih, dia pikirnya dapat, ternyata sana itu milih juga, nggak asal orang bisa mendapatkan mustikanya. Nah itu, nah mungkin bisa kita apa ya cerna lagi bahwa mereka itu milih, nggak asal orang. Saya cuma ngetawain teman saya ini, si emak ini, saya bilang, orang sampean ini
mau cari sesuatu kok nggak sopan. Nah, kok nggak sopan gimana? Lah udah barang saya bilang gitu. Udah masih bugil. Ya sana nggak mau lah saya bilang gitu ketawa. Beliau ketawa. Tapi memang teman saya ini yang saya sebut emak ini memang dia kemana-mana nyarinya itu welas asih. Jadi dia memang nggak punya satu tok. Dia punya beberapa batu yang saya lihat yang dilihatkan pada saya, dan memang agak aneh waktu itu kenapa dia sama bos di tempat pekerjaannya dia itu kayak dia punya kekuasaan mutlak, padahal dia bekerja di situ itu belum ada genap 1 tahun. Nah, tapi ucapan dia itu lebih dipercaya daripada teman-teman yang bekerjanya lebih dari puluhan tahun di situ. Jadi apa yang dia inginkan, apa yang dia bicarakan itu si bosnya itu percaya gitu loh. Dan dia kayak punya kekuasaan tertentu. Misalnya nih ada juga waktu itu dia tidak suka dengan seseorang teman yang bekerja di situ, dan dia entah bagaimana caranya itu kayak padahal teman yang dia singkirkan ini bekerjanya lebih dulu daripada dia. Kayak itu kalau menurut saya memang nggak masuk akal juga. Dan bosnya ini kalau ngasih apa-apa ya banyak kayak orang yang benar-benar sudah kenal kayak gitu. Nah, itu dia bercerita hanya dengan saya bahwa memang iya dia mencarinya bukan pesugihan tapi mencari welas asih. Jadi semua orang yang melihat dia itu sayang dan tidak iman sama dia. Nah, itu pengalaman saya mengantarkan seorang teman yang mencari welas asih, teman-teman. Jadi semuanya itu kalau menurut saya ya kita hati-hatilah di situ, karena semuanya kan setan itu bisa bohong juga. Itu pengalaman dari saya. Terima kasih. Buat teman-teman yang ada pengalaman seperti saya boleh komen-komen di bawah. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.